Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Anaktaviana, NIM O012005 dari kelas teori A. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara uji one way ANOVA. Nah, namun sebelum itu kita harus mempelajari bagaimana konsep dasar dari uji one way ANOVA ini. Konsep dasarnya meliputi yang pertama, istilah lain uji one way ANOVA merupakan uji ANOVA satu faktor. Yaitu uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Untuk persyaratan penggunaan uji one way ANOVA ini, yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan dengan yang lain. Di sini saya ibaratkan dengan mata kuliah, yakni ada basket, voli, senam, dan juga silat. Selanjutnya, persyaratan yang kedua yaitu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal yang berupa bukan data angka. Variabel kontrol di sini juga sama dengan mata kuliah seperti yang nomor 1 tadi. Karena di sini bukan data angka tetapi pengkategorian, jadi syarat untuk uji one way ANOVA ini adalah dari data non-metrik atau data yang bukan angka tadi untuk variabel faktor. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan analisis uji one way ANOVA ini, kita harus menguji kenormalan datanya dulu dan hasilnya harus normal. Selanjutnya persyaratan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Ini adalah syarat-syarat atau prosedur sebelum kita dapat menggunakan uji one way ANOVA ini untuk menganalisis data penelitian kita. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa konsep dasar untuk uji one way ANOVA ini, di sini saya akan menjelaskan juga contoh kasus dari uji one way ANOVA dan juga cara penyelesaiannya bagaimana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menuliskan contoh kasusnya. Seseorang peneliti ingin membandingkan cabang olahraga seperti basket, voli, senam, dan juga silat, di mana para penikmat olahraga di sini hanya akan dihadapkan dengan cabur yang sudah disebutkan tadi. Kemudian peneliti akan meneliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata cabur yang sering dilakukan di antara keempat cabur tersebut. Yang kedua, peneliti akan meneliti apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam aktivitas keempat olahraga tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, peneliti akan meneliti rata-rata aktivitas olahraga mana saja yang sama atau berbeda. Selanjutnya, untuk data aktivitas olahraga di sini saya akan membuatnya dalam 10 pekan atau 10 minggu. Ya, di sini udah ada datanya 10 minggu. Kemudian untuk langkah-langkah uji one way ANOVA ini, diantaranya yang pertama melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. Yang kedua melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu uji one way sendiri, yaitu uji one way ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas di sini adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dari data ini, supaya lebih mudah untuk kita menganalisis dalam SPSS, maka perlu adanya pengkategorian data terlebih dahulu. Ini ya udah kita beri data nanti sebentar.
datanya di sini. Untuk kategori basket saya beri angka 1 atau dikategorikan di angka 1, sementara volley kita kategorikan di angka 2, senam kita kategorikan di angka 3, dan silat kita kategorikan di angka 4. Kemudian di sini akan melakukan uji normalitasnya. Yang pertama saya akan ke lembar SPSS-nya dulu. Nah, setelah di lembar SPSS-nya ini, kemudian untuk name pertama kita isi dengan X. Dan labelnya kita isi dengan cabur ya, atau cabang olahraga. Nah, setelah labelnya terisi, kemudian values-nya kita klik. Untuk values-nya akan muncul box dari value label sendiri. Kemudian pada bagian value yang pertama kita isi dengan angka 1. Nah, labelnya kita kan udah mengkategorisasikan tadi. Label 1 itu untuk cabang olahraga basket. Kemudian kita tambahkan value yang kedua, kita isi dengan volley. Untuk value yang ketiga, yaitu kita beri label senam. Dan untuk value keempat, atau kategori yang keempat, kita isi dengan silat. Nah, setelah semua tertambahkan, kita klikkan OK. Nah, pada desimalnya kita ubah ke 0 dulu, biar mudah nanti membacanya. Kemudian untuk kolom name yang kedua, kita isi dengan huruf Y. Lalu bagian labelnya ini kita isi dengan aktivitas ya. Aktivitas. Sama untuk desimalnya kita ubah dulu ke 0 agar mudah cara membacanya. Selanjutnya jika sudah semua terinput, kita klik data view untuk menginputkan data yang udah kita siapkan tadi, yang akan kita teliti juga. Nah, pada cabur dan aktivitas kan sudah terisi tadinya. Kemudian langsung saja kita blok di sini, kemudian kita kopikan yang akan kita inputkan ke dalam SPSS-nya. Dikopikan dulu. Setelah tercopy, kita pastekan di data view SPSS-nya. Nah, semua data udah terinput di lembar data view-nya SPSS. Kemudian yang pertama kita akan menguji, yaitu uji normalitas. Tadi kan langkah pertama kita harus menguji dulu normalitasnya. Apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic. Dan selanjutnya kita klik Explore. Nah, untuk akan muncul kotak dialog seperti ini untuk explore-nya. Untuk variabel X atau cabar kita pindahkan dari kotak kolom sebelah kiri ke dalam faktor list, kotak yang sebelah kanan. Nah, sementara untuk aktivitas atau variabel Z-nya kita masukkan dalam dependent list. Selanjutnya kita klik plot.
dan beri tanda centang pada normality plot which test ini. Setelah diberi centang, di sini akan muncul, kita klik continue dulu. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul untuk output dari uji normalitas sendiri, yaitu berisi tentang deskripsi data atau variabel penelitian. Setelah kolom tes normality muncul, di sini kita akan mengaitkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas tadi, yang mana jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0, maka dia berdistribusi normal, dan juga sebaliknya. Kita lihat pada bagian kolom kanan, yaitu sebelah sini yang deskriptif. Yaitu pada nilai signifikansinya ya, sebentar. Nah, untuk test of normality ini pada nilai signifikansinya yaitu untuk yang aktivitas basket sendiri 0,5 berarti dia lebih besar, yaitu udah berdistribusi normal. Dan juga yang lainnya. Dan juga untuk volley sendiri yaitu 0,5 dia juga berdistribusi normal, jadi bisa dikaitkan nantinya. Nah, setelah itu saya akan langkah yang kedua, kita akan menguji homogenitasnya untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidaknya. Di sini untuk uji homogenitas dan uji one way ANOVA-nya dapat dilakukan dengan cara bersamaan, yaitu langsung saja dengan cara kita kembali ke lembar SPSS-nya. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian Compare Mean. Nah, setelah comparison kita klik one way ANOVA ya, ada di kolom terakhir. Nah, akan muncul untuk kotak dialog seperti ini. Untuk cabornya saya akan memasukkan ke faktor. Variabel X-nya kita pindah ke faktor dan aktivitasnya atau variabel Y-nya kita pindah ke dependent list. Selanjutnya kita klik Pochhawk ini. Nah, akan muncul untuk equivalence assumption pada dialog one way ANOVA ini. Selanjutnya kita beri centang pada 2K. Ya, ini kita beri centang dulu. Selanjutnya kita klik option. Optionnya kita klik. Dan kita beri tanda centang juga pada descriptive dan homogeneity. Deskripsi dan juga homogeneity kita beri centang. Setelah semua tercentang, kemudian kita klik continue dan klikkan OK. Akan muncul untuk output one way uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA-nya sendiri. Selanjutnya kita lihat pada bagian mean atau rata-ratanya. Untuk mean-nya pada aktivitas, sebentar.
yaitu untuk basketnya 3,50, volinya 2,80, senamnya 2,90, silatnya 2. Dengan demikian berarti secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas olahraga tertinggi adalah yaitu cabur dari basket, yaitu rata-ratanya 3,50. Selanjutnya saya akan menguji kesamaan variannya atau uji homogenitasnya berdasarkan output SPSS pada bagian tes homogeneity of variance. Ya, ini kan udah ada hasil dari outputnya tes of homogeneity of variance, yakni diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,241, berarti dia lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ini kan semua datanya di bawah 0,05, berarti dapat disimpulkan varian keempat cabur yang dibandingkan tadi adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitasnya dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Nah, selanjutnya saya akan menguji apakah K-sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusannya dalam analisis ANOVA adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka rata-ratanya sama, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dia berbeda. Berdasarkan output ANOVA-nya sendiri, yaitu pada tabel ketiga ini, output untuk ANOVA-nya, diketahui nilai signifikansinya adalah 0,69, maaf sebentar. Nilai ANOVA dari nilai signifikansinya adalah 0,151, yaitu lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, jadi mereka rata-ratanya dapat dikatakan sama. Dari keempat cabur tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya atau pemakaiannya sama dan tidak sama pada pouch hook test-nya. Nah, ini udah ada untuk tabel dari pouch hook test-nya, pengujian Turki HSD atau pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata aktivitas olahraga tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, saya akan membandingkan rata-rata cabur basket dengan cabur voli. Angka perbedaan rata-ratanya untuk cabur tersebut adalah basket dengan voli dengan rata-ratanya yaitu 0,700 atau mean difference-nya sekian, 0,700. Berarti sementara itu perbedaan rata-rata aktivitas berkisar antara negatif 1,02 yaitu sampai dengan 2,42 untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata aktivitas kedua cabur tersebut. Maka kita harus melihat apakah nilai signifikasi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 berdasarkan output multiple comparisons. Diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,692, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas cabur tersebut, yaitu cabur basket dan juga cabur voli, adalah lebih besar dari 0,55, maka sama. Sehingga perbedaan rata-rata aktivitas secara deskriptif antara kedua cabur tersebut yaitu sama atau homogen. Nah, selanjutnya untuk melihat kesamaan rata-rata aktivitas keempat cabur tersebut, maka kita menggunakan output 2K-HSD. Output dari 2K-HSD. Nah, bisa dilihat ini dari output
untuk tabel 2KHSD-nya. Pada subset yang pertama, yakni terdapat data cabur silat, yaitu dengan diambil data 10 minggu dengan nilai 2,00. Artinya rata-rata aktivitas ketiga cabur tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikansi. Dia berbeda-beda ya untuk dari subsetnya sendiri. Selanjutnya dengan kata lain, rata-rata aktivitas cabur untuk keempatnya itu berbeda. Sementara pada subset kedua, yaitu sama dengan kalau voli diambil datanya dalam 10 minggu yaitu 2,80, artinya rata-rata aktivitas keempat caburnya ini mempunyai perbedaan yang signifikan ya, berbeda-beda. Jadi nilai signifikansinya lumayan ya. Dengan demikian kemudian pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA ini adalah dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata dari cabur yang tidak sama dalam subset, yaitu 1 dengan 2 ini sudah berbeda, sedangkan rata-rata aktivitas cabur lainnya ini juga berbeda. Nah, dengan demikian, variabel cabur hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata aktivitas, yakni cabur, voli, dan juga senam. Mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.